Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang Part 2. Janda cantik kaya dibuang suami saat lumpuh. Setelah dipijat pria lusuh, keajaiban terjadi. Imbalan besar yang ditolak membuat semua orang menangis. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang, dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Mentari bahkan belum menampakkan sinarnya ketika suasana rumah megah milik ratu masih diselimuti keheningan. Udara pagi terasa dingin. Embun menggantung di dedaunan taman. Para pelayan belum memulai aktivitas seperti biasanya. Hanya suara burung yang sesekali terdengar memecah sunyi. Di salah satu kamar tamu yang sederhana, pintu telah terbuka perlahan. Ilham berdiri sejenak di ambang pintu. Ia memandang ruangan itu dengan tatapan tenang. Tidak ada barang berharga yang dibawanya. Tas lusuh yang selama ini menemaninya kembali tersampir di bahunya. Ia menghela napas panjang. Tatapannya kemudian beralih ke arah kamar utama, tempat ratu masih tertidur setelah beberapa hari terakhir menjalani masa pemulihan. Senyum tipis menghiasi wajah Ilham. "Alhamdulillah, engkau telah mengabulkan doa hamba Mu," bisiknya lirih. Ia tidak ingin berpamitan secara langsung. Baginya, perpisahan seringkali membuat hati menjadi berat. Ia khawatir keputusannya untuk pergi akan berubah jika melihat ratu menahan air mata. Perlahan, Ilham melangkah menuju meja ruang tamu. Di atas meja itu, ia meletakkan secari kertas yang telah ia lipat dengan rapi. Tulisan tangannya sederhana. "Terima kasih telah mempercayaiku. Jagalah hidupmu sebaik mungkin. Jangan mencariku. Kebaikan tidak membutuhkan balasan." Setelah itu, Ilham melangkah keluar. Pintu rumah tertutup perlahan tanpa suara. Beberapa detik kemudian, sosoknya menghilang bersama kabut tipis yang masih menyelimuti jalanan. Ketika matahari mulai menerangi halaman rumah, ratu terbangun dengan perasaan yang berbeda. Tubuhnya kini benar-benar sehat. Ia tersenyum kecil saat menurunkan kedua kakinya dari tempat tidur. Perlahan ia berdiri. Tidak ada lagi rasa sakit. Tidak ada lagi ketakutan. Ia melangkah beberapa langkah sambil memanjatkan syukur. "Terima kasih, ya Allah." Seketika terlintas keinginannya. Hari itu juga ia ingin mengucapkan terima kasih kepada Ilham. Ia ingin mengajaknya sarapan bersama. Ia ingin mengatakan bahwa hidupnya telah berubah karena pertolongan pria sederhana itu. Dengan langkah ringan, ratu menuju kamar tamu. Namun pintunya terbuka. Ruangan itu kosong. Tempat tidur telah dirapikan. Tidak ada siapapun di sana. "Ilham?" Tidak ada jawaban. Ratu mulai mencari ke dapur, ke taman, ke halaman belakang, bahkan hingga pos keamanan. Semua menggeleng. "Saya tidak melihat Pak Ilham, Bu. Sejak subuh beliau sudah tidak ada." Jantung ratu mulai berdebar. Perasaan tidak tenang perlahan memenuhi dadanya. Ia kembali masuk ke ruang tamu. Tatapannya berhenti pada secari kertas di atas meja. Tangannya gemetar saat mengambil surat itu. Semakin ia membaca setiap kalimatnya, semakin deras air mata mengalir di pipinya. Kebaikan tidak membutuhkan balasan. Kalimat itu terus terngiang di telinganya. Ratu memeluk surat tersebut erat. "Kenapa? Kenapa pergi tanpa pamit?" Untuk pertama kalinya sejak ia sembuh, ia kembali menangis. Bukan karena rasa sakit, melainkan karena kehilangan seseorang yang telah mengembalikan harapan hidupnya. Hari itu juga, ratu memutuskan mencari Ilham. Tanpa mengenakan pakaian mewah, ia hanya memakai busana sederhana. Ia menyetir sendiri mobilnya menuju kampung kecil tempat Ilham pernah tinggal. Perjalanan memakan waktu beberapa jam. Sepanjang jalan, pikirannya dipenuhi berbagai kenangan. Senyum Ilham yang selalu tenang. Cara Ilham menolak semua hadiah. Nasihatnya yang tidak pernah menggurui. Dan tatapan penuh ketulusan yang sulit ditemukan pada banyak orang. Sesampainya di kampung itu, ratu segera menghampiri rumah kecil yang dulu pernah ia kunjungi. Namun langkahnya terhenti.
Rumah itu tertutup rapat. Halamannya kosong. Beberapa bagian dinding terlihat mulai lapuk. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ratu mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Ia kembali mengetuk lebih keras. Tetap sunyi. Seorang nenek yang sedang menyapu halaman rumah di sebelah datang menghampiri. Mencari Ilham, nak. Ratu segera mengangguk penuh harap. Iya, Nek. Apa Ilham ada di rumah? Nenek itu menggeleng pelan. Sudah lama kosong. Ratu membeku. Kemana beliau pergi? Saya juga tidak tahu. Dia pamit kepada warga beberapa hari lalu. Katanya ada tempat yang membutuhkan bantuannya. Setelah itu, tidak ada kabar lagi. Ratu menahan napas. Apakah beliau meninggalkan nomor telepon? Nenek itu kembali menggeleng. Ilham memang begitu. Kalau selesai membantu orang, biasanya dia pergi lagi. Dia tidak pernah ingin dipuji. Jawaban itu membuat dada Ratu terasa semakin sesak. Hari demi hari berlalu. Ratu tidak menyerah. Ia mencoba menghubungi nomor telepon Ilham. Namun selalu terdengar suara operator. Nomor tersebut sudah tidak aktif. Ia mendatangi beberapa kenalan warga. Tidak seorang pun mengetahui keberadaan Ilham. Seolah pria sederhana itu benar-benar menghilang di telan bumi. Meski demikian, Ratu tetap menyimpan surat peninggalannya di dalam dompet. Surat itu selalu ia bawa kemanapun pergi. Sebagai pengingat bahwa masih ada manusia yang berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan. Di tempat lain, seseorang justru tersenyum ketika mendengar kabar tentang Ratu. Mantan suami Ratu. Ia baru mengetahui bahwa Ratu telah sembuh total. Bahkan perusahaan yang dahulu hampir hancur kini kembali berkembang dengan sangat pesat. Laporan keuntungan terus meningkat. Beberapa proyek besar berhasil dimenangkan. Nilai aset Ratu semakin bertambah. Tatapan pria itu berubah dipenuhi keserakahan. Kalau dia sudah sehat, berarti semua hartanya kembali aman. Ia menyandarkan tubuh di kursinya sambil tersenyum licik. Aku harus kembali mendapatkannya. Tidak peduli bagaimana caranya. Tanpa sedikit pun rasa bersalah, ia mulai menyusun rencana. Ia akan datang membawa bunga, membawa air mata palsu, berpura-pura menyesal. Dan jika semua itu gagal, ia telah menyiapkan cara lain yang jauh lebih licik. Sementara itu, menjelang malam, Ratu duduk sendirian di taman rumahnya. Langit dipenuhi cahaya bintang. Angin malam berembus lembut. Di tangannya masih tergenggam surat sederhana peninggalan Ilham. Perlahan ia menengadah ke langit. Air matanya kembali jatuh. Ya Allah! Jika kepergiannya adalah jalan terbaik menurut MU, aku ikhlas. Namun jika engkau masih mengizinkan kami bertemu kembali, maka pertemukanlah kami pada waktu yang paling indah menurut kehendak MU. Ia memejamkan mata sambil menggenggam surat itu erat di dadanya. Tidak ada yang tahu, apakah doa itu akan dikabulkan, ataukah Ilham benar-benar telah pergi tanpa meninggalkan jejak. Beberapa minggu telah berlalu sejak Ilham menghilang tanpa jejak. Rumah megah milik Ratu tetap berdiri dengan segala kemewahannya. Namun suasananya telah berubah. Tidak ada lagi pesta, jamuan besar, atau pertemuan yang hanya membahas keuntungan. Rumah itu kini terasa lebih tenang. Di setiap sudutnya, Ratu berusaha menghadirkan kehidupan yang lebih sederhana. Surat peninggalan Ilham masih tersimpan rapi di dalam dompetnya. Hampir setiap pagi, sebelum memulai aktivitas, ia membacanya kembali. Bukan untuk meratapi kepergian, melainkan untuk mengingat pesan yang telah mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan. Kebaikan tidak membutuhkan balasan. Kalimat sederhana itu kini menjadi pegangan dalam setiap langkahnya. Suatu siang, seorang pelayan datang dengan wajah sedikit gugup. Bu Ratu, ada tamu yang ingin bertemu. Siapa? Pelayan itu terdiam sejenak sebelum menjawab. Mantan suami ibu. Ratu menarik napas perlahan. Ia sudah menduga hari itu akan datang. Dengan tenang, ia mempersilakan tamunya masuk ruang tamu. Beberapa menit kemudian, mantan suaminya melangkah masuk sambil membawa sebuket bunga mawar putih.
Penampilannya dibuat serapi mungkin. Wajahnya dipenuhi senyum yang seolah menyimpan penyesalan. "Ratu." Lelaki itu menundukkan kepala. "Aku datang untuk meminta maaf." Ratu mempersilahkannya duduk tanpa mengubah ekspresi. "Silakan bicara." Mantan suaminya menghela napas panjang. Dengan suara yang dibuat bergetar, ia berkata, "Aku sadar aku telah melakukan kesalahan besar. Saat kamu sakit, aku meninggalkanmu. Sampai sekarang, aku menyesal setiap hari." Ia meletakkan bunga di atas meja. "Bisakah kita memulai semuanya dari awal?" Ruangan menjadi hening. Ratu memandang lelaki yang dulu pernah menjadi pendamping hidupnya. Wajah itu masih sama. Namun kini, ia mampu melihat sesuatu yang dahulu tidak ia sadari. Tatapan yang dipenuhi kepentingan, bukan ketulusan. Dengan suara lembut, Ratu akhirnya menjawab, "Dulu, saat aku tidak mampu berjalan, aku berharap orang yang paling menguatkanku adalah suamiku." Ia berhenti sejenak, tetapi yang datang justru pengkhianatan. Mantan suaminya segera memotong, "Aku hilaf, Ratu." Ratu menggeleng pelan. Bukan hanya kakiku yang dulu lumpuh. Air matanya mulai menggenang. Tetapi ia tetap tersenyum tenang. "Hatiku juga pernah lumpuh karena pengkhianatanmu." Lelaki itu menatap Ratu tanpa berkedip. Namun sekarang, Allah telah menyembuhkan keduanya. Ia mendorong perlahan bunga yang berada di atas meja. "Maafkan aku sebagai sesama manusia. Tetapi aku tidak bisa kembali." Ucapan itu terdengar lembut, namun tegas. Mantan suaminya mengepalkan tangan di balik meja. Ia sadar, rayuan dan air mata palsunya tidak berhasil. Beberapa hari kemudian, wajah asli lelaki itu mulai terlihat. Ia menyebarkan berbagai cerita kepada rekan bisnis dan orang-orang yang mengenal Ratu. Menurutnya, Ilham hanyalah pria miskin yang sengaja mendekati Ratu demi menguasai kekayaan. Buktinya, dia tinggal di rumah Ratu. Pasti ada maksud tersembunyi. Bahkan, ia mengaku pernah melihat Ilham berpura-pura baik demi mendapatkan simpati. Fitnah itu perlahan menyebar. Beberapa orang mulai mempercayainya. Namun ketika kabar tersebut sampai kepada Ratu, ia hanya tersenyum tipis. Salah seorang sahabatnya bertanya, "Apa ibu tidak ingin membantah?" Ratu menggeleng. Orang yang ikhlas tidak perlu sibuk membela diri. Yang mengenal Ilham tidak akan mudah percaya. Dan yang memilih percaya fitnah, tidak akan berubah hanya karena penjelasan. Jawaban itu membuat semua orang terdiam. Ratu tidak ingin menghabiskan waktunya untuk membalas keburukan. Ia memilih melakukan sesuatu yang jauh lebih bermanfaat. Sejak hari itu, sebagian besar keuntungan perusahaannya mulai dialihkan untuk kegiatan sosial. Ia mendirikan sebuah yayasan kemanusiaan. Yayasan itu lahir bukan untuk mencari nama besar, melainkan sebagai wujud rasa syukur atas kesempatan hidup yang telah Allah berikan kembali kepadanya. Program pertama yang dijalankan adalah pengobatan gratis. Dokter-dokter sukarelawan didatangkan ke berbagai daerah. Masyarakat yang selama ini kesulitan berobat akhirnya bisa mendapatkan pemeriksaan tanpa dipungut biaya. Ratu sering datang langsung. Ia menyapa para pasien satu persatu, menggenggam tangan para lansia, mendengarkan keluhan mereka dengan penuh perhatian. Tidak sedikit yang menitikkan air mata karena merasa dihargai. Program berikutnya adalah santunan bagi anak-anak yatim. Di sebuah aula sederhana, puluhan anak duduk rapi sambil membawa senyum polos. Ratu membagikan perlengkapan sekolah, makanan, serta beasiswa pendidikan. Ia tidak hanya memberikan bantuan, ia juga mengajak mereka berbincang. Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Jadilah orang yang bermanfaat. Itulah kekayaan yang sesungguhnya. Anak-anak itu mengangguk sambil tersenyum bahagia. Tidak berhenti di sana. Ratu juga membuka layanan terapi gratis bagi masyarakat kurang mampu. Ia teringat bagaimana Ilham dengan sabar membantunya bangkit. Walaupun dirinya tidak memiliki kemampuan seperti Ilham, ia mengundang para terapis profesional agar lebih banyak orang mendapatkan kesempatan untuk sembuh. Selain itu,
Bantuan pangan rutin mulai disalurkan kepada para lansia yang hidup sendirian. Rumah-rumah yang hampir roboh diperbaiki. Kursi roda dibagikan. Tongkat bantu jalan diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Semua dilakukan dengan sederhana. Tanpa spanduk besar. Tanpa panggung. Tanpa mencari pujian. Setiap selesai menjalankan kegiatan sosial, Ratu selalu meluangkan waktu untuk salat malam. Di dalam kamar yang kini jauh lebih sederhana, ia membuka kembali surat peninggalan Ilham. Kemudian ia menengadahkan kedua tangan. Ya Allah, terima kasih karena Engkau telah mempertemukanku dengan seseorang yang mengajarkan arti keikhlasan. Air matanya jatuh perlahan. Jika memang Ilham adalah jodoh yang Engkau pilihkan untukku, pertemukanlah kami kembali pada waktu yang terbaik. Namun jika bukan, jadikanlah aku tetap mampu berjalan di jalan kebaikan sebagaimana yang telah ia ajarkan. Setelah berdoa, Ratu menutup surat itu dengan senyum yang penuh keikhlasan. Ia mulai memahami satu hal. Mencintai seseorang tidak selalu berarti harus memiliki. Terkadang, cinta terbaik adalah menjaga nilai-nilai baik yang telah ditinggalkannya. Beberapa bulan kemudian, musim hujan datang lebih awal. Hujan turun tanpa henti selama beberapa hari di wilayah pegunungan. Sungai mulai meluap, tanah menjadi rapuh. Hingga pada suatu malam, suara gemuruh yang sangat keras membangunkan penduduk sebuah desa terpencil. Lereng bukit runtuh, tanah, bebatuan, dan pepohonan meluncur dengan cepat, menghantam rumah-rumah warga. Jeritan meminta tolong terdengar di mana-mana. Keesokan paginya, seluruh stasiun televisi dan media memberitakan bencana tersebut. Ketika melihat tayangan itu, Ratu langsung berdiri. Tatapannya berubah penuh tekad. Ia segera memanggil seluruh tim yayasannya. Kita berangkat hari ini juga. Saudara-saudara kita membutuhkan pertolongan. Tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa di desa pegunungan itulah, takdir perlahan mulai mempertemukan kembali dua hati yang selama ini saling mendoakan dalam diam. Langit masih diselimuti awan kelabu ketika iring-iringan kendaraan milik Yayasan Sosial Ratu memasuki jalan sempit menuju desa pegunungan yang baru saja dilanda longsor. Di sepanjang perjalanan, bekas bencana masih terlihat jelas. Beberapa pohon tumbang melintang di tepi jalan. Tebing yang longsor menyisakan tanah merah yang masih basah. Sejumlah rumah rusak berat. Warga bekerja sama membersihkan puing-puing dengan alat seadanya. Ratu duduk di kursi depan mobil sambil memandang keluar jendela. Matanya berkaca-kaca. Bencana itu bukan hanya merobohkan bangunan. Banyak keluarga kehilangan tempat tinggal. Ada anak-anak yang kehilangan perlengkapan sekolah. Ada pula para lansia yang hanya mampu duduk memandangi rumah mereka yang tertimbun lumpur. Sesampainya di lokasi pengungsian, Ratu tidak menunggu lama. Ia segera turun dari mobil. Hari itu ia mengenakan pakaian sederhana, sepatu bot, serta rompi relawan. Tidak ada perhiasan mewah, tidak ada pengawalan khusus. Penampilannya hampir sama dengan para relawan lainnya. Pastikan makanan dibagikan lebih dahulu kepada anak-anak dan para lansia, ucapnya kepada tim. Obat-obatan dipisahkan sesuai kebutuhan. Jangan sampai ada yang terlewat. Semua relawan mengangguk. Mereka telah terbiasa melihat Ratu turun langsung ke lapangan. Baginya, membantu sesama bukan sekadar memberikan dana. Ia ingin memastikan setiap bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Sejak pagi hingga menjelang siang, Ratu hampir tidak pernah beristirahat. Ia ikut mengangkat karung beras dari truk, membantu menyusun tenda darurat, membagikan makanan hangat kepada warga. Sesekali ia berjongkok di hadapan anak-anak kecil yang masih tampak ketakutan. "Sudah makan belum?" tanyanya sambil tersenyum lembut. Seorang anak perempuan menggeleng pelan. Ratu mengambil sebungkus makanan dan menyerahkannya dengan kedua tangan. "Semoga rasanya enak. Setelah ini, istirahat yang cukup, ya." Anak itu tersenyum malu. "Terima kasih, Bu." Ucapan sederhana itu membuat hati Ratu terasa hangat. Di sudut lain pengungsian, seorang kakek duduk sendirian di atas kursi kayu. Tongkatnya tergeletak di samping. Kakinya tampak masih dipenuhi lumpur.
Ratu menghampirinya. Apakah kakek sudah diperiksa dokter? Kakek itu menggeleng. Saya tidak apa-apa. Nak, masih banyak yang lebih membutuhkan. Ratu tersenyum. Semua sama pentingnya. Ia kemudian memanggil tenaga medis. Beberapa menit kemudian, kaki sang kakek dibersihkan dan diperiksa. Setelah selesai, Ratu membantu menyelimuti tubuhnya dengan selimut hangat. Kakek itu menatap Ratu dengan mata berkaca-kaca. Semoga Allah membalas semua kebaikanmu. Ratu hanya menundukkan kepala. Amin. Sore harinya, hujan kembali turun meski tidak terlalu deras. Sebagian relawan memilih berteduh. Namun Ratu masih membantu membersihkan lumpur yang memenuhi halaman sebuah rumah sederhana. Tanpa ragu, ia memegang skop bersama para warga. Tangannya mulai kotor. Pakaiannya dipenuhi bercak lumpur. Seorang relawan mendekat. Bu Ratu, biar kami saja. Ratu menggeleng sambil tersenyum. Kalau saya masih kuat, saya ingin ikut bekerja. Bukankah membantu akan terasa lebih ringan jika dilakukan bersama? Para relawan saling berpandangan. Mereka semakin menghormati sosok wanita yang dahulu dikenal sebagai pengusaha sukses itu. Kini, kemewahan seolah tidak lagi menjadi bagian dari hidupnya. Yang tampak hanyalah seseorang yang tulus ingin meringankan beban orang lain. Tanpa disadari Ratu, dari balik pepohonan di lereng bukit, sepasang mata memperhatikannya sejak tadi. Orang itu mengenakan pakaian sederhana, celana panjang yang mulai pudar, kemeja lengan panjang yang digulung hingga siku, tas kain lusuh tergantung di bahunya. Dialah Ilham. Selama berbulan-bulan terakhir, ia tinggal di desa pegunungan tersebut. Warga mengenalnya sebagai pribadi yang ringan tangan. Hampir setiap hari ia membantu orang-orang yang mengalami keluhan pada persendian, otot, atau kesulitan bergerak. Dengan kemampuan terapi tradisional yang dimilikinya, Ilham sering mendatangi rumah-rumah warga tanpa meminta imbalan sedikit pun. Jika ada yang memaksanya menerima uang, ia hanya tersenyum. Belikan saja makanan untuk anak-anak, ucapnya. Karena sikap itulah, seluruh warga menghormatinya. Mereka sering memanggilnya dengan penuh hormat. Mas Ilham, Bapak terapis, atau sekadar orang baik. Ketika mendengar rombongan relawan datang pagi tadi, Ilham sebenarnya tidak terlalu memperhatikan. Namun saat melihat sosok wanita yang memimpin pembagian bantuan, langkahnya mendadak terhenti. Ia mengenali wajah itu. Ratu, wanita yang dahulu ia tinggalkan sebelum matahari terbit. Untuk beberapa saat, Ilham hanya berdiri memandang dari kejauhan. Ia melihat bagaimana Ratu mengangkat karung beras, menyuapi seorang anak kecil, mengusap kepala anak yatim, membersihkan lumpur bersama warga. Semua dilakukan tanpa sedikit pun menjaga gengsi, tanpa kamera, tanpa mencari pujian. Senyum tipis muncul di wajah Ilham. Matanya perlahan berkaca-kaca. Alhamdulillah. Ternyata kamu benar-benar telah menemukan jalan hidupmu. Ia teringat doa yang dahulu selalu dipanjatkannya. Semoga Ratu tidak hanya sembuh secara fisik, tetapi juga menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Hari itu, doa tersebut terasa telah dijawab oleh Allah. Beberapa warga menghampiri Ilham. Mas Ilham, kenapa hanya berdiri di sini? Ilham tersenyum. Tidak apa-apa. Saya hanya sedang bersyukur. Warga itu mengikuti arah pandang Ilham. Itu pemimpin yayasan yang datang dari kota. Orangnya baik sekali. Ilham mengangguk pelan. Iya, sangat baik. Namun setelah beberapa saat, ia melangkah menjauh. Ia memilih menyusuri jalan kecil menuju rumah-rumah warga yang masih membutuhkan bantuannya. Dalam hatinya, ia berbisik lirih. Ya Allah, kalau dia sudah bahagia, biarlah aku cukup melihatnya dari kejauhan. Ia tidak ingin mengganggu kehidupan Ratu. Ia khawatir kehadirannya justru akan membuat hati wanita itu kembali terikat pada masa lalu. Baginya, melihat Ratu hidup bermanfaat bagi banyak orang sudah lebih dari cukup. Menjelang malam, hujan akhirnya berhenti.
Suasana posko pengungsian mulai tenang. Anak-anak sudah tertidur. Para relawan bergantian beristirahat. Sebagian warga berkumpul sambil menikmati teh hangat. Ratu duduk di depan tenda utama sambil memandangi langit yang mulai dipenuhi bintang. Ia tidak mengetahui bahwa orang yang selama ini ia cari ternyata berada sangat dekat dengannya. Hanya dipisahkan oleh beberapa deret tenda dan jalan kecil di balik pepohonan. Takdir seolah sengaja menahan pertemuan mereka. Memberi waktu agar keduanya semakin memahami makna keikhlasan. Tiba-tiba, keheningan malam dipecahkan oleh suara teriakan panik dari arah tenda kesehatan. "Tolong! Ada yang bisa membantu? Ustadz Nur kesakitan. Mas Ilham, cepat ke sini." Nama itu membuat Ilham yang sedang berjalan di dekat posko langsung berlari sekuat tenaga. Di saat yang sama, Ratu spontan berdiri dan ikut bergegas menuju tenda tersebut. Tanpa mereka sadari, beberapa langkah lagi, takdir akan mempertemukan dua hati yang telah lama saling merindukan dalam doa. Suasana posko pengungsian yang semula tenang mendadak berubah menjadi sibuk. Beberapa relawan berlari menuju tenda kesehatan. Wajah mereka dipenuhi kepanikan. Dari dalam tenda terdengar suara seorang pria yang menahan rasa sakit, diselingi bisikan doa dari warga yang mengelilinginya. "Mas Ilham, cepat!" teriak seorang relawan. "Ustadz Nur membutuhkan pertolongan." Mendengar nama itu, langkah Ilham yang semula tenang langsung berubah menjadi lari. Wajahnya yang biasanya teduh kini dipenuhi kecemasan. "Ya Allah, lindungilah beliau," gumamnya. Bagi Ilham, Ustadz Nur bukan sekadar seorang ulama yang dihormati warga desa. Beliau adalah sahabat almarhum ayahnya. Sosok yang sejak kecil membimbingnya memahami arti keikhlasan, kesabaran, dan pentingnya menolong sesama tanpa mengharapkan balasan. Ilmu yang selama ini diamalkan Ilham bukan hanya berasal dari latihan dan pengalaman. Banyak nilai kehidupan yang tumbuh dalam dirinya berkat nasihat lembut Ustadz Nur. Karena itulah, malam itu ia berlari tanpa memikirkan apapun selain keselamatan gurunya. Di sisi lain, Ratu yang sedang membagikan selimut kepada para pengungsi juga mendengar teriakan tersebut. Ia segera menyerahkan selimut yang masih dibawanya kepada relawan lain. "Ayo, kita lihat apa yang terjadi." Tanpa ragu, ia ikut berlari menuju tenda kesehatan. Beberapa warga memberi jalan ketika melihat Ratu dan Ilham datang hampir bersamaan dari arah yang berbeda. Namun keduanya belum saling menyadari. Perhatian mereka sepenuhnya tertuju pada kondisi Ustadz Nur. Saat Ilham membuka tirai tenda, langkahnya mendadak terhenti. Di hadapannya berdiri seorang wanita yang sangat dikenalnya. "Ratu." Begitu pula Ratu. Tangannya seketika gemetar. Matanya membelalak. Napasnya tertahan. Untuk beberapa saat, dunia seolah berhenti berputar. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari bibir mereka. Yang terdengar hanyalah suara hujan yang kembali turun perlahan di luar tenda. Air mata Ratu mengalir tanpa mampu ia bendung. "Ilham." Suaranya lirih, penuh kerinduan, penuh rasa syukur. Ilham menatapnya beberapa detik. Tatapan itu tetap hangat seperti dahulu. Namun ia segera mengalihkan pandangannya ke arah Ustadz Nur yang masih menahan sakit. "Maaf. Kita selamatkan Ustadz dulu." Kalimat itu sederhana, tetapi cukup membuat Ratu memahami bahwa bagi Ilham, menolong orang lain selalu menjadi prioritas. Ratu mengangguk pelan sambil menghapus air matanya. "Tolong, apa yang bisa saya bantu?" Ilham menjawab dengan tenang. "Tolong pegangkan lampu. Dan minta semua orang memberi ruang agar udara tetap leluasa." Ratu segera melakukan apa yang diminta. Ia berdiri di samping Ilham sambil memegang lampu penerangan. Tatapannya tidak pernah lepas dari pria yang selama berbulan-bulan ia cari. Dengan gerakan yang penuh kehati-hatian, Ilham mulai memeriksa kondisi Ustadz Nur. Ia mengecek pernapasan, denyut nadi, kemudian memijat beberapa titik secara perlahan sesuai kemampuan terapi yang dimilikinya. Tidak ada gerakan tergesa-gesa. Semuanya dilakukan dengan tenang. Sesekali Ilham mengajak gurunya berbicara. "Ustadz, dengarkan suara saya." Tarik napas perlahan. Beberapa menit berlalu.
Suasana di dalam tenda begitu hening. Semua orang menunggu dengan penuh harap. Perlahan, wajah Ustadz Nur yang semula menahan rasa sakit mulai terlihat lebih tenang. Napasnya menjadi lebih teratur. Jari-jarinya mulai bergerak. Tak lama kemudian, beliau membuka mata. Pandangan pertamanya langsung tertuju kepada Ilham. Senyum hangat pun mengembang di wajahnya. "Ilham, benar kamu?" Ilham tersenyum sambil menggenggam tangan gurunya. "Iya, Ustadz." "Alhamdulillah." Ustadz Nur mengangguk pelan. Allah selalu mempertemukan orang baik pada waktu yang tepat. Beliau memandangi wajah Ilham beberapa saat. "Lihatlah dirimu. Kamu masih seperti dulu. Tidak pernah berubah. Masih memilih membantu daripada dipuji." Ilham hanya menundukkan kepala. "Saya hanya berusaha menjalankan pesan ayah. Kebaikan tidak boleh diperjualbelikan." Ucapan itu membuat beberapa relawan saling berpandangan. Mereka semakin memahami mengapa warga desa begitu menghormati Ilham. Tak lama kemudian, pandangan Ustadz Nur beralih kepada Ratu. "Siapa beliau, Nak?" Ilham belum sempat menjawab. Ratu melangkah perlahan mendekat. Dengan mata yang masih basah, ia memperkenalkan diri. "Nama saya Ratu, Ustadz. Saya orang yang pernah ditolong oleh Ilham." Ustadz Nur tersenyum lembut. "Ceritakanlah." Ratu menarik napas panjang. Suasana di dalam tenda menjadi sangat hening. Semua orang memperhatikan. Dengan suara yang sesekali bergetar, Ratu mulai menceritakan semuanya. Tentang dirinya yang dahulu tidak mampu berjalan. Tentang saat semua orang yang ia percaya perlahan meninggalkannya. Tentang Ilham yang datang tanpa meminta imbalan. Yang sabar mendampinginya. Memberinya semangat. Mengajarkan untuk berserah kepada Allah. Hingga akhirnya, dengan izin Allah, ia dapat berjalan kembali. Ratu kemudian menatap Ilham. Beliau tidak pernah meminta apapun. "Saya menawarkan rumah, perusahaan, kendaraan, bahkan seluruh harta saya. Semuanya beliau tolak." Air mata kembali jatuh. Beliau hanya berkata bahwa beliau membantu karena Allah. Beberapa relawan mulai menyeka mata mereka. Ustadz Nur tersenyum haru. "Saya tidak terkejut. Itulah Ilham yang saya kenal sejak kecil." Beliau memandang Ilham penuh kasih. "Ayahmu pasti bangga melihatmu." Ilham menundukkan kepala. Matanya mulai berkaca-kaca. Keheningan kembali memenuhi tenda. Ratu memandang Ilham dengan penuh keyakinan. Selama berbulan-bulan mencari, ia akhirnya memahami satu hal. Yang ia rindukan bukan sekadar sosok Ilham, melainkan nilai-nilai kehidupan yang dibawa oleh pria sederhana itu. Ia tidak ingin lagi menyimpan perasaannya dalam diam. Dengan langkah perlahan, Ratu mendekati Ustadz Nur. Kemudian ia berkata dengan suara yang bergetar. "Ustadz, saya ingin meminta restu." Semua orang menoleh ke arahnya. Ratu menggenggam kedua tangannya erat agar tetap tenang. "Saya tidak menginginkan harta. Saya tidak menginginkan kemewahan. Saya hanya ingin menjalani hidup bersama seseorang yang mampu membawa saya semakin dekat kepada Allah." Ia menoleh kepada Ilham. Tatapan mereka kembali bertemu. Air mata mengalir di pipi keduanya. Lalu, di hadapan Ustadz Nur, para relawan, dan seluruh warga yang berada di dalam tenda, Ratu mengucapkan kalimat yang membuat suasana seketika hening. "Ustadz, jika Ilham berkenan, saya ingin menikah dengannya." Tidak seorang pun menyangka kalimat itu akan terucap pada malam yang penuh haru tersebut. Semua mata kini tertuju kepada Ilham. Suasana di dalam tenda pengungsian berubah menjadi sangat hening. Tidak seorang pun berbicara. Semua mata tertuju kepada Ratu yang masih berdiri dengan kepala sedikit tertunduk. Air matanya belum berhenti mengalir. Namun, tatapannya tetap penuh keyakinan. Di hadapannya, Ilham berdiri membeku. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa wanita yang pernah ia tinggalkan demi menjaga keikhlasan itu kini mengungkapkan isi hatinya secara langsung. Angin malam berembus perlahan dari celah tenda.
Lampu darurat bergoyang pelan, menerangi wajah-wajah yang dipenuhi haru. Ustadz Nur memandang keduanya dengan senyum yang tenang. Beliau tidak terburu-buru memberi jawaban. Beliau justru mengajak semua yang hadir untuk merenungkan makna sebuah pertemuan. "Nak Ratu, Nak Ilham." Suara Ustadz Nur terdengar lembut, namun mampu memenuhi seluruh ruangan. "Kalian tahu mengapa Allah mempertemukan manusia?" Tidak ada yang menjawab. Beliau melanjutkan, "Kadang untuk saling menguatkan, kadang untuk saling mengingatkan, dan kadang untuk bersama-sama berjalan menuju kebaikan." Beliau berhenti sejenak, mengatur napas. Cinta yang hanya mengejar dunia akan mudah pudar. Tetapi cinta yang dibangun karena ingin meraih ridha Allah akan memiliki kekuatan untuk bertahan menghadapi ujian. Semua yang berada di dalam tenda mendengarkan dengan penuh hikmat. Bahkan anak-anak yang sejak tadi duduk di sudut tenda ikut terdiam. Ustadz Nur kemudian memandang Ilham. "Nak, selama bertahun-tahun aku mengenalmu. Kamu selalu menghindari pujian, selalu menolak balasan. Itu adalah akhlak yang baik." Beliau tersenyum. "Namun jangan sampai keinginanmu menjaga keikhlasan membuatmu menolak amanah yang Allah berikan." Ilham menundukkan kepala. Tangannya saling menggenggam erat. Di dalam hatinya, begitu banyak perasaan bercampur menjadi satu. Setelah beberapa saat, Ilham akhirnya berbicara. "Ustadz, saya hanyalah orang biasa. Saya tidak memiliki rumah mewah, tidak punya perusahaan, tidak memiliki harta yang bisa saya banggakan. Saya khawatir tidak mampu membahagiakan Ratu." Suasana kembali sunyi. Ilham melanjutkan dengan suara yang semakin lirih. "Selama ini saya sengaja pergi. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena saya takut kehadiran saya membuat orang mengira bahwa saya mengharapkan kekayaannya. Saya tidak ingin kebaikan yang saya lakukan dipandang sebagai jalan untuk mendapatkan dunia." Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. "Saya juga takut. Tidak pantas mendampingi wanita sebaik Ratu." Kalimat terakhir itu membuat hati banyak orang ikut tersentuh. Sebelum Ustadz Nur menjawab, Ratu melangkah mendekat. Ia berdiri tepat di hadapan Ilham. Dengan suara lembut, ia berkata, "Ilham, sejak pertama kali bertemu, aku memang melihat seorang pria sederhana. Tetapi yang membuatku bertahan mencari dirimu bukanlah penampilanmu. Bukan pula karena kemampuanmu menyembuhkanku." Ratu menggeleng pelan. "Aku mencintaimu karena akhlakmu, karena ketulusanmu, karena caramu menghormati orang lain, karena caramu selalu mendahulukan mereka yang membutuhkan, karena setiap ucapanmu selalu mengajakku mengingat Allah." Ilham perlahan mengangkat wajah. Ratu tersenyum di tengah air matanya. "Aku pernah hidup di tengah kemewahan. Aku pernah memiliki hampir semua yang diinginkan banyak orang. Tetapi semua itu tidak pernah mampu menghadirkan ketenangan seperti yang aku rasakan sejak mengenalmu." Ia menarik napas panjang. "Kalau hari ini aku ingin berjalan bersamamu, itu bukan karena aku membutuhkan seseorang yang kaya. Aku hanya ingin memiliki teman hidup yang mampu saling mengingatkan dalam kebaikan." Ucapan itu membuat beberapa relawan menundukkan kepala sambil menyeka mata. Ustadz Nur mengangguk perlahan. Beliau memandang Ilham dengan penuh kasih sayang. "Nak Ilham, kerendahan hatimu adalah nikmat. Tetapi jangan sampai berubah menjadi alasan untuk menolak takdir yang baik." Beliau menggenggam tangan Ilham. "Dengarkan baik-baik. Jika seorang wanita memilihmu karena hartamu, engkau boleh berhati-hati. Tetapi jika ia memilihmu karena akhlak dan keimananmu, maka jangan sia-siakan kepercayaan itu." Beliau memandang Ratu. Aku melihat ketulusan dalam matanya. Kemudian beliau kembali menatap Ilham. Rumah tangga bukan dibangun oleh kemewahan. Rumah tangga dibangun oleh saling percaya, saling menghormati, saling memaafkan, dan saling mengingatkan agar tetap berada di jalan Allah. Suasana di dalam tenda semakin haru. Beberapa warga mengangguk pelan.
Mereka merasakan setiap nasihat itu begitu dekat dengan kehidupan mereka. Ustadz Nur kembali berbicara. "Nak Ilham, jawablah satu pertanyaan. Apakah di dalam hatimu ada rasa sayang kepada Ratu?" Ilham terdiam cukup lama. Ia menoleh kepada Ratu. Wanita itu masih berdiri dengan penuh harap. Tidak ada paksaan dalam tatapannya. Hanya ketulusan. Perlahan Ilham mengembuskan napas. "Ada, Ustadz. Saya menyayanginya. Tetapi selama ini saya memilih memendamnya. Karena saya takut niat saya berubah." Ustadz Nur tersenyum hangat. "Kalau begitu, niatkan semuanya karena Allah. Bukan karena harta. Bukan karena kedudukan. Bukan karena pujian manusia. Jika niatmu lurus, maka insya Allah Allah akan menjaga rumah tangga kalian." Kalimat itu terasa menenangkan hati Ilham. Ia memejamkan mata sejenak. Dalam diam, ia berdoa, "Ya Allah, jika ini adalah jalan yang Engkau ridai, maka kuatkanlah langkahku." Beberapa saat kemudian, Ilham membuka mata. Tatapannya kini lebih mantap. Ia memandang Ustadz Nur, lalu memandang Ratu. Perlahan, senyum tipis menghiasi wajahnya. Ia menganggukkan kepala. "Insya Allah, saya menerima niat baik Ratu. Saya bersedia mendampinginya. Bukan karena hartanya, melainkan karena saya ingin bersama-sama menjaga amanah yang Allah titipkan kepada kami." Mendengar jawaban itu, air mata Ratu kembali mengalir. Namun kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa syukur yang begitu besar. Ia menundukkan kepala sambil mengucapkan, "Alhamdulillah." Ucapan syukur itu diikuti oleh warga dan para relawan yang ikut terharu menyaksikan momen tersebut. Tidak lama kemudian, salah seorang tokoh desa berdiri. "Kalau Ustadz Nur sudah merestui, mari kita bantu menyiapkan akad nikah sederhana." Ucapan itu langsung disambut antusias oleh para relawan. Sebagian mulai merapikan tenda. Ada yang membentangkan tikar yang masih bersih. Ibu-ibu desa menyiapkan air minum hangat dan makanan sederhana. Beberapa pemuda memasang lampu tambahan agar suasana lebih terang. Tidak ada bunga mewah. Tidak ada dekorasi mahal. Namun setiap orang bekerja dengan penuh kebahagiaan. Di tengah lokasi bencana yang masih dipenuhi lumpur, sebuah kebahagiaan sederhana mulai dipersiapkan. Tidak seorang pun menyadari, malam itu akan menjadi malam yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Malam semakin larut. Udara pegunungan terasa dingin setelah hujan yang turun sejak sore. Di sekitar posko pengungsian, lampu-lampu darurat memancarkan cahaya kekuningan yang sederhana. Di balik kesedihan akibat bencana, malam itu terselip sebuah kebahagiaan yang tidak pernah direncanakan. Para relawan dan warga desa bergotong royong mempersiapkan tempat seadanya. Beberapa lembar tikar dibentangkan dengan rapi. Kursi plastik disusun menghadap ke arah meja kecil yang akan digunakan untuk prosesi akad. Seorang ibu desa meletakkan teko berisi air hangat dan beberapa cangkir sederhana. Anak-anak yang sejak siang membantu para relawan duduk dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Tidak ada rangkaian bunga, tidak ada panggung megah, tidak ada lampu kristal ataupun dekorasi mewah. Yang ada hanyalah kehangatan hati orang-orang yang berkumpul untuk mendoakan dua insan yang dipersatukan dalam keadaan penuh ujian. Ratu duduk dengan tenang di salah satu sudut tenda. Ia mengenakan gamis berwarna putih sederhana yang dipinjamkan oleh seorang relawan. Kerudung putih yang menutupi kepalanya terlihat begitu anggun meski tanpa hiasan apapun. Wajahnya tampak teduh. Sesekali ia menundukkan kepala sambil memperbanyak istighfar. Di dalam hatinya, ia terus bersyukur. Dahulu ia pernah membayangkan pernikahan yang megah. Gedung mewah, ratusan tamu, dekorasi yang indah. Namun malam itu, ia justru merasakan kebahagiaan yang jauh lebih dalam. Ia sadar, kemewahan bukanlah penentu kebahagiaan. Yang membuat hati terasa damai adalah keberkahan. Di sisi lain, Ilham duduk dengan pakaian yang tetap sederhana. Seorang warga meminjamkan peci berwarna hitam yang masih bersih. Ia menerimanya dengan senyum penuh rasa terima kasih.
Beberapa pemuda desa menghampirinya. "Mas Ilham, malam ini kami ikut berbahagia." Ilham tersenyum rendah hati. "Terima kasih. Doakan semoga kami mampu menjaga amanah ini." Seorang pemuda mengangguk. "Insya Allah. Kami menjadi saksi bahwa Allah benar-benar mempertemukan orang-orang baik." Ilham hanya menundukkan kepala. Di dalam hatinya, ia mengingat kembali pesan almarhum ayahnya. "Jika suatu hari Allah menitipkan keluarga kepadamu, jagalah mereka dengan kasih sayang, bukan dengan kesombongan." Pesan itu kini terasa semakin hidup. Tak lama kemudian, Ustadz Nur memasuki area akad. Meski kondisi tubuhnya belum benar-benar pulih, wajah beliau memancarkan ketenangan. Semua orang berdiri menghormati. Beliau tersenyum kepada setiap orang yang hadir. "Alhamdulillah. Malam ini kita tidak hanya menyaksikan sebuah akad. Kita menyaksikan lahirnya sebuah amanah." Ucapan itu membuat suasana semakin hikmat. Prosesi dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Suara lantunan ayat terdengar merdu memenuhi tenda sederhana. Sebagian relawan menundukkan kepala. Beberapa warga menitikkan air mata. Di tengah musibah yang mereka alami, ayat-ayat suci itu menghadirkan ketenangan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Setelah doa dipanjatkan bersama, Ustadz Nur mempersilakan Ilham duduk di hadapannya. Dua orang tokoh desa menjadi saksi. Suasana menjadi sangat hening. Tidak ada suara selain embusan angin yang sesekali menggoyangkan kain tenda. Ustadz Nur memandang Ilham dengan penuh kasih. "Nak Ilham, apakah engkau siap menerima amanah ini dengan penuh tanggung jawab?" Ilham menjawab mantap. "Insya Allah, saya siap." Beliau kemudian mengangguk pelan. Prosesi ijab kabul pun dimulai. Dengan suara yang tenang dan jelas, Ustadz Nur mengucapkan kalimat ijab. Ilham mendengarkan dengan penuh perhatian. Sesaat kemudian, ia menarik napas perlahan. Dengan suara mantap dan tanpa keraguan sedikit pun, ia mengucapkan kabul. Setiap kata terucap dengan jelas, lancar, penuh keyakinan. Tidak ada satupun kalimat yang terputus. Semua orang menahan napas hingga prosesi selesai. Beberapa detik kemudian, keheningan menyelimuti seluruh tenda. Lalu salah seorang saksi tersenyum lebar. Dengan suara lantang ia mengucapkan kalimat yang sejak tadi dinantikan semua orang. "Sah." Kalimat itu seolah menghapus seluruh kesedihan yang menyelimuti malam tersebut. Ucapan hamdalah bergema dari berbagai sudut tenda. "Alhamdulillah. Alhamdulillah." Tangis haru pecah. Seorang relawan mengusap air matanya. Ibu-ibu desa saling berpelukan. Anak-anak ikut bertepuk tangan dengan polos. Ratu menundukkan kepala sambil menangis penuh syukur. Air matanya jatuh membasahi kedua tangannya yang masih terangkat untuk berdoa. Ilham memejamkan mata. Di dalam hatinya, ia mengucapkan syukur yang begitu dalam kepada Allah. Ia sadar, perjalanan hidupnya tidak pernah ia rencanakan seperti ini. Namun setiap langkah yang Allah tetapkan selalu menghadirkan hikmah. Di saat kebahagiaan itu memenuhi tenda, sebuah mobil berhenti tidak jauh dari lokasi pengungsian. Seorang pria turun dengan tergesa-gesa. Dialah mantan suami Ratu. Ia baru mengetahui keberadaan Ratu setelah berusaha mencarinya selama beberapa hari. Niatnya sederhana, tetapi dipenuhi kepentingan. Ia ingin membawa Ratu kembali, bukan karena cinta yang tulus, melainkan karena mengetahui perusahaan Ratu semakin berkembang dan yayasannya mulai dikenal banyak orang. Dengan langkah cepat, ia mendekati tenda utama. Namun sebelum sempat masuk, ia mendengar suara para saksi mengucapkan, "Sah." Langkahnya mendadak terhenti. Ia membuka sedikit tirai tenda. Dari kejauhan, ia melihat Ratu dan Ilham duduk berdampingan. Wajah Ratu dipenuhi senyum dan air mata kebahagiaan. Sementara Ilham menundukkan kepala dengan penuh syukur. Semua warga mengelilingi mereka sambil mengucapkan selamat. Pria itu membeku. Tangannya perlahan terlepas dari gagang bunga yang sedari tadi dibawanya. Buket bunga itu jatuh ke tanah yang masih basah oleh sisa hujan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari kenyataan.
Semua kesempatan yang pernah dimilikinya telah hilang. Ia bukan kehilangan karena kemiskinan. Bukan pula karena orang lain merebut ratu darinya. Ia kehilangan karena pilihan dan kesalahannya sendiri ketika meninggalkan seseorang yang seharusnya ia jaga. Dengan langkah berat, ia menundukkan kepala. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia berbalik meninggalkan posko pengungsian. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Malam itu menjadi saksi bahwa lembaran lama telah benar-benar tertutup. Sementara lembaran baru bagi Ratu dan Ilham baru saja dimulai. Di dalam tenda, suara haru kembali menggema. Sah. Kalimat sederhana itu menjadi awal perjalanan rumah tangga yang dibangun bukan di atas kemewahan, melainkan di atas keikhlasan, kesabaran, dan rasa syukur kepada Allah. Ucapan syukur masih terdengar di dalam tenda pengungsian. Ratu dan Ilham baru saja mengikat janji suci dalam sebuah akad yang sederhana, namun penuh keberkahan. Para relawan, warga desa, dan para korban longsor masih larut dalam suasana haru. Banyak di antara mereka yang tidak menyangka bahwa di tengah musibah, Allah menghadirkan sebuah kebahagiaan yang begitu indah. Di tengah suasana itu, Ustadz Nur mengangkat tangannya perlahan. Anak-anak. Suara beliau terdengar lebih pelan dibanding sebelumnya. Semua orang segera mendekat. Ilham dan Ratu berlutut di hadapan beliau. Wajah Ustadz Nur tampak pucat, tetapi senyumnya tetap memancarkan ketenangan yang menyejukkan hati. Beliau memandang keduanya bergantian. Tatapan itu penuh kasih, seperti seorang ayah yang melihat anak-anaknya memulai perjalanan hidup yang baru. Nak Ilham. Beliau menggenggam tangan Ilham dengan lembut. Jagalah amanah ini. Seorang suami bukan hanya bertugas memberi nafkah. Seorang suami juga harus menjadi teladan dalam kesabaran, kejujuran, dan kasih sayang. Ilham mengangguk sambil menahan air mata. Insya Allah, Ustadz. Kemudian Ustadz Nur menoleh kepada Ratu. Nak Ratu, Allah telah memberimu rezeki yang luas. Jangan pernah biarkan harta menguasai hatimu. Jadikan setiap nikmat sebagai jalan untuk membantu mereka yang sedang kesulitan. Ratu mengusap air matanya. Insya Allah, Ustadz. Saya akan berusaha menjaganya. Ustadz Nur tersenyum. Beliau kemudian berkata dengan suara yang semakin lirih. Ingatlah, rumah tangga bukan tentang siapa yang paling sempurna, tetapi tentang dua orang yang mau saling menguatkan ketika salah satunya sedang lemah. Beliau berhenti sejenak untuk menarik napas. Seluruh isi tenda menjadi sunyi. Tidak ada seorang pun yang berani memotong nasihat beliau. Jangan pernah lelah berbuat baik. Karena kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas akan selalu menemukan jalannya kembali kepada orang yang melakukannya. Kalimat itu terdengar sederhana. Namun setiap orang yang mendengarnya merasakan ketulusan yang begitu dalam. Ustadz Nur kembali menggenggam tangan Ilham. Nak, ayahmu dahulu pernah berkata kepadaku, jika Ilham tumbuh menjadi orang yang mencintai sesama karena Allah, maka hidupnya akan selalu berarti, meski tanpa harta yang melimpah. Air mata Ilham akhirnya jatuh. Ia menundukkan kepala. Saya sangat merindukan ayah. Ustadz Nur tersenyum. Beliau pasti bangga melihatmu hari ini. Kemudian beliau memandang Ratu. Dan aku yakin, kalian akan saling menjaga. Jangan berhenti membantu orang lain. Itulah warisan yang sesungguhnya. Setelah mengucapkan kalimat itu, napas Ustadz Nur mulai terdengar semakin pelan. Beliau menatap Ilham dan Ratu untuk terakhir kalinya. Senyum damai masih menghiasi wajahnya. Bibirnya bergetar mengucapkan kalimat tasbih dan syahadat. Lalu dengan sangat tenang, beliau mengembuskan napas terakhir. Senyumnya tidak pernah hilang. Suasana di dalam tenda mendadak hening. Tidak terdengar suara apapun selama beberapa saat. Kemudian tangis haru pecah. Beberapa warga menundukkan kepala. Para relawan mengusap air mata. Ilham memeluk tubuh gurunya dengan penuh kasih. Air matanya mengalir tanpa mampu ia bendung. Terima kasih, Ustadz. Terima kasih atas semua ilmu, doa, dan kasih sayang yang telah Ustadz berikan.
Saya berjanji. Saya akan meneruskan semua kebaikan yang telah Ustadz ajarkan. Saya akan membantu siapapun yang membutuhkan selama Allah masih memberi saya kesempatan. Di sampingnya, Ratu ikut berlutut. Ia menggenggam tangan Ilham. Dengan suara bergetar ia berkata, "Kita akan menjalankan amanah ini bersama. Aku akan selalu mendampingimu. Bukan hanya sebagai istri, tetapi juga sebagai teman dalam setiap langkah kebaikan." Ilham menatap Ratu. Perlahan ia menganggukkan kepala. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, keduanya benar-benar merasa berjalan ke arah tujuan yang sama. Keesokan harinya, seluruh warga desa bersama para relawan melaksanakan prosesi pemakaman Ustadz Nur. Langit pagi tampak cerah. Udara pegunungan terasa sejuk. Dengan penuh penghormatan, jenazah beliau diantarkan menuju tempat peristirahatan terakhir. Tidak ada tangisan yang berlebihan. Yang terdengar hanyalah lantunan doa. Setiap langkah yang mengiringi pemakaman dipenuhi rasa syukur atas kehidupan seorang guru yang telah mengabdikan dirinya untuk membimbing banyak orang. Di tepi makam, Ilham dan Ratu berdiri berdampingan. Keduanya memanjatkan doa dengan khusyuk. Dalam hati, mereka berjanji untuk menjaga setiap pesan yang telah diwariskan. Beberapa bulan kemudian, desa pegunungan itu mulai bangkit. Rumah-rumah yang rusak telah diperbaiki. Anak-anak kembali bersekolah. Warga kembali menjalani kehidupan dengan penuh semangat. Sementara itu, yayasan yang dikelola Ratu berkembang menjadi lebih besar. Namun arah perjuangannya tidak berubah. Bersama Ilham, yayasan tersebut membuka layanan terapi gratis bagi masyarakat kurang mampu. Tim kesehatan rutin mendatangi desa-desa terpencil. Program bantuan pangan untuk lansia terus berjalan. Beasiswa diberikan kepada anak-anak yatim dan keluarga prasejahtera agar mereka dapat melanjutkan pendidikan. Pelatihan keterampilan juga dibuka bagi warga yang ingin membangun usaha kecil. Ilham sendiri tetap turun langsung melayani masyarakat. Ia tidak pernah meminta bayaran. Ia tetap mengenakan pakaian sederhana. Tetap tersenyum kepada setiap orang yang datang. Sementara Ratu mengelola seluruh kegiatan dengan penuh amanah. Ia tidak lagi mengejar kemewahan. Baginya, kebahagiaan kini hadir setiap kali melihat orang lain tersenyum karena mendapatkan pertolongan. Di tempat lain, mantan suami Ratu menjalani hidup yang jauh berbeda. Semua rencana liciknya gagal. Fitnah yang pernah ia sebarkan perlahan terbongkar oleh kenyataan. Orang-orang mulai mengetahui bahwa Ilham memang menolong tanpa mengharapkan imbalan. Kepercayaan terhadap mantan suami Ratu pun memudar. Ia hanya bisa menyaksikan dari kejauhan ketika berita tentang kegiatan sosial Yayasan Ratu semakin dikenal masyarakat. Sesekali penyesalan memenuhi hatinya. Namun ia memahami satu hal. Ada kesempatan yang tidak akan pernah kembali apabila disia-siakan. Dan hati yang telah dikhianati tidak dapat dipulihkan dengan kepura-puraan. Waktu terus berjalan. Ilham dan Ratu tidak pernah menjadikan harta sebagai tujuan hidup. Mereka memandang rezeki sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Bagi mereka, kekayaan yang sesungguhnya bukanlah apa yang disimpan, melainkan manfaat yang dapat dirasakan oleh banyak orang. Rumah tangga mereka dibangun di atas saling menghormati, saling mengingatkan, dan saling menguatkan dalam kebaikan. Setiap kali menghadapi kesulitan, mereka selalu mengingat pesan terakhir Ustadz Nur. Kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas akan selalu menemukan jalannya kembali kepada orang yang melakukannya. Pesan itu menjadi cahaya yang menuntun setiap langkah mereka. Di antara ribuan orang yang mengejar kekayaan, Ilham memilih mengejar keberkahan. Dan di antara kemewahan yang pernah dimiliki, Ratu akhirnya menemukan harta paling berharga. Bukan rumah yang megah, bukan perusahaan yang besar, melainkan seorang pendamping yang tulus, serta kehidupan yang dipenuhi manfaat bagi sesama. Dari kisah tadi, kita belajar bahwa setiap perjalanan hidup selalu membawa pesan yang berharga. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, silakan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Tetaplah menjadi bagian dari channel Kita Bercerita ini,
Dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.